Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menawarah dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Wineraniri, Banda Aceh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang diberikan oleh Bapak Ilham Zulfahmi dalam mata kuliah Oceanografi. Baik, yang pertama yaitu apa beda ganggang dengan alga. Yaitu alga adalah organisme jenis autotrof yang berkelompok. Alga bahkan tidak memiliki organ atau tidak memiliki akar, daun, batang, dan sebagainya. Istilah ganggang pernah dimiliki oleh alga, tetapi sekarang sudah tidak dibolehkan karena bisa menyebabkan kekacauan dengan makhluk air lainnya seperti hidrililia. Alga pernah dimasukkan dalam kingdom sendiri, namun karena teknologi semakin berkembang, sekarang sudah banyak famili yang dimiliki alga. Selanjutnya yaitu ganggang. Ganggang adalah tumbuhan air tawar maupun laut yang berukuran kecil dan membentuk suatu koloni yang besar yang berwarna menarik di perairan. Biasa digunakan pengguna transportasi perairan untuk menghindari wilayah yang sulit dilayari. Lalu yang kedua itu adalah produsen sekunder. Secara alami mikroalga memiliki beberapa peranan penting. Yang pertama itu sebagai produsen primer, yaitu tanpa adanya mikroalga rantai makanan di laut tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu sebagai pompa karbon biologis, yaitu mikroalga akan mengubah CO2 menjadi glukosa dan kemudian disimpan di dalam tubuhnya. Yang ketiga yaitu sebagai sumber deposit hidrokarbon di laut, yaitu minyak bumi yang ada di dasar laut sebenarnya adalah tumpukan dari deposit mikroalga dari jutaan tahun yang lalu. Yang keempat itu mikroalga dari kelompok diatom mempunyai cangkang bersilika dan berperan penting dalam siklus silika di laut. Tumbuhan dikatakan sebagai produser karena mampu membuat makanan untuk diri sendiri. Tumbuhan merupakan makhluk hidup autotrof yang mampu berfotosintesis untuk membuat makanan yang berfungsi sebagai sumber energi untuk keberlangsungan hidupnya. Nomor 3 yaitu perbedaan zona fotik dan apotik. Zona fotik adalah zona vertikal lautan yang menerima sinar matahari, sedangkan zona apotik merupakan bagian lautan yang tidak mendapatkan sinar matahari. Jadi inilah perbedaan utama antara zona apotik dengan apotik. Sedangkan zona apotik memanjang hingga 200 meter dari permukaan laut, sedangkan zona apotik terbentang dari 200 meter ke dasar laut. Oleh karena itu, ini juga merupakan perbedaan yang signifikan antara zona fotik dan apotik. Selain itu, organisme fotosintesis hidup di zona fotik, sedangkan zona apotik tidak memungkinkan fotosintesis karena tidak adanya cahaya. Selanjutnya itu selain cahaya, komponen apa saja yang dibutuhkan untuk fotosintesis? Yaitu yang dibutuhkan dalam fotosintesis yaitu karbon dioksida, cahaya, matahari, klorofil. Karbon dioksida merupakan sumber karbon untuk membentuk glukosa. Air akan diubah menjadi energi dan oksigen oleh cahaya matahari. Selanjutnya, fotosintesis terjadi di dalam organel kloroplas yang mengandung klorofil. Klorofil berfungsi untuk menangkap cahaya matahari. Selanjutnya yaitu definisi dari fitoremediasi. Fitoremediasi adalah jenis bioremediasi yang secara langsung menggunakan tanaman hijau untuk menghilangkan atau menurunkan polutan. Ini dapat digunakan untuk membersihkan tanah, sedimen, lumpur, serta air permukaan dan air tanah. Keuntungan utama fitoremediasi adalah biaya rendah. Selain itu juga tidak terlalu padat karya. Di sisi lain ini lebih ramah lingkungan. Selanjutnya itu fase lab, long, dan stasioner dan ciri-cirinya. Yang pertama yaitu kita akan bahas tentang fase lab atau penyesuaian. Fase lab atau penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Durasi berlangsungnya fase ini bervariasi dan ditentukan dari komposisi media, pH, suhu, agresi, jumlah sel, dan sifat fisiologis. Yang kedua itu fase logaritma atau eksponensial. Fase logaritma ditandai dengan periode pertumbuhan yang terbilang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2. Derajat pertumbuhan bakteri pada fase ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkan. Yang selanjutnya yaitu fase stasioner. Fase ini terjadi ketika laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah populasi organisme ini akan tetap. Keseimbangan ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel akibat kadar nutrisi yang tidak cukup dan akumulasi produk yang beracun bagi sel, sehingga mengganggu proses pembelahannya. Fase stasioner kemudian
Kemudian dilanjutkan dengan fase kematian yang ditandai oleh peningkatan laju kematian